Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saktia Dewani dari kelas A mau memberikan tutorial cara penggunaan SPSS dengan data analis regresi. Sebelum itu, kita membutuhkan data. Nah, ini sudah ada contoh datanya yang berjudul pengaruh faktor modal dan tenaga kerja terhadap output marginal pada Pender Jaya Mebel. Langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kan sudah dipindahkan. Terus itu langsung kita ke data view. Terus ke variabel data. Terus langsung diubah namanya, penamaan. Yang pertama itu diubah jadi faktor underscore modal. Terus yang kedua, tenaga kerja underscore kerja. Yang ketiga, output underscore marginal. Lanjut ke analis, terus ke regression, terus ke linear. Terus pindahin output marginal pada data dependent. Terus yang faktor modal itu ke independen, terus yang tenaga kerja juga ke independen. Terus klik OK. Terus keluar hasilnya. Untuk interpretasinya kayak gini, pindah file. Interpretasi data hasil analis regresi. Tabel variabel entret menjelaskan variabel manakah yang termasuk variabel independen dan mana saja yang termasuk variabel dependen. Variabel independen terdiri dari tenaga kerja dan faktor modal, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah output marginal. Yang kedua, interpretasi model summary. Dari tabel model summary data di atas dapat kita lihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,333 yang berarti bahwa produksi modal dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang sebesar 33,3%. Dikatakan lemah karena angka tersebut di bawah 0,05 atau di bawah 50%. Sedangkan nilai R square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,111 yang berarti bahwa variabel terkait output marginal mampu dijelaskan oleh variabel bebas, faktor modal dan tenaga kerja sebesar 11,1% dan selebihnya 88,9%, 100% dikurangi 11,1% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian ini. Kemudian, koefisien determinasi ini tidak layak karena nilai koefisien determinannya tidak sampai atau lebih dari 50%. Lanjut ke interpretasi data ANOVA. Tabel ANOVA. Tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan bagaimana pengaruh faktor modal dan tenaga kerja secara bersama-sama terhadap output marginal di Pender Jaya Mebel. Keputusan 1, F hitung lebih besar F tabel maka H1 ditolak. F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung 1,687
lebih kecil daripada F tabel, yaitu 3,354, sehingga H0 diterima di mana variabel faktor modal dan tenaga kerja tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap output marginal di Pender Jaya Mebel. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Keputusan 2, nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H1 ditolak, dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,20 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima. Dengan demikian menolak H1 dan menerima H0. Dapat disimpulkan bahwa variabel faktor modal dan tenaga kerja tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap output marginal di Pender Jaya Mebel. Lanjut ke berdasarkan tabel koefisien tabel koefisien. Nilai variabel faktor modal terhitung 1,475 lebih kecil daripada tabel 1,703, sehingga H0 diterima di mana variabel faktor modal tidak berpengaruh terhadap output marginal di Pender Jaya Mebel. Nilai variabel tenaga kerja terhitung min 615 lebih kecil dari T tabel 1,703, sehingga H0 diterima di mana variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap output marginal di Pender Jaya Mebel. Keputusan 2, berdasarkan tabel data di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel permintaan 0,105 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima di mana variabel faktor modal tidak ada berpengaruh terhadap output marginal di Pender Jaya Mebel. Nilai signifikan variabel jumlah desa 0,544 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima di mana variabel tenaga kerja tidak ada berpengaruh terhadap output marginal di Pender Jaya Mebel. Hasil dari tutorial SPSS data analisis regresi dan interpretasi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.